Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazar Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Rabu 3 September 2025. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan yang baru, dalam artian kita juga berharap ya ada doa, kemudian juga bagaimana nantinya bulan ini dapat kita sambut dan juga punya resolusi yang baru. Nah, membahas tentang bagaimana situasi dan kondisi saat ini dan tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi bahkan di Indonesia, ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mewakili hak aspirasi dan juga demokrasi Indonesia. Tapi memang beberapa catatan dan temuan yang terjadi di lapangan hendaknya memang menjadi catatan khusus untuk kita bagaimana bisa menyampaikan informasi, kemudian juga kewajiban, tuntutan dan lain-lain ini secara positif, kemudian juga penuh dukungan yang positif kepada pemerintah dan masyarakat juga akhirnya mendapatkan tempat yang sama seperti itu ya dan adil. Nah, ini yang menjadi sorotan dari beberapa pihak dan tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga di kalangan muda-mudi. Untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menjaga hak demokrasi dan persatuan bangsa, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang sangat kredibilitas terkait dengan tema kita pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ini perwakilan dari pemuda seperti itu yang juga menyoroti bagaimana situasi saat ini. Saya sudah ditemani dengan Bang Rio Yusri Maulana, SIP MI Pol, PhD, ini selaku pengurus dari Pemuda ICMI Jambi atau Ikatan Cendekiawan Muslim Jambi, Indonesia di wilayah Jambi. Bagaimana kabar hari ini Bang? Sehat? Alhamdulillah, baik, makasih. Ya, terima kasih banyak Bang ya, sudah hadir. Banyak. Baik, nanti kita akan melihat nih bagaimana perspektif dari Bang Rio nih selaku perwakilan dari pemuda yang saat ini menyuarakan haknya di institusi dan pemerintah seperti itu. Dan menemani Bang Rio, saya juga sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Ini sudah sering sekali ya memberikan pandangan kemudian juga area-area kebijakan. Dan ini terkait dengan pengamatan politik, ini ada Bang Parudin atau Dr. Parudin. Selamat siang Bang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya Bang ya. Walaupun memang mungkin kondisi saat ini tengah disoroti publik sedang gitu ya. Panas, tapi kita tetap adem. Harus tetap adem ya, benar. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya kebijakan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan terkhususnya dalam bidang politik ya Bang ya. Bahwasanya memang kita harus menjaga supaya ini tidak kemana-mana gitu dan memang jelas nih tuntutannya kemana dan hasilnya apa gitu ya Bang. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 6389 atau di 0811 743 3133 dan mungkin ingin berbincang atau juga berdiskusi langsung nih dengan dua narasumber kita pada hari ini. Dan ini menarik, mungkin sebelum kita membahas ya Bang lebih jauh bagaimana kondisi, situasi dan apa yang harusnya dilakukan. Mungkin saya ingin mendengar dulu pandangan Abang terkait dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini dan harusnya seperti apa Bang. Mungkin Bang Rio dulu. Iya, makasih atas kesempatannya. Saya merasa sangat terhormat. Dalam kesempatan ini kita bicara atas nama ICMI, Pemuda ICMI Jambi. Dan tentu kita prihatin ya dengan kondisi pertama ada dua aspek. Ada hal positifnya dan negatif. Yang positifnya adalah bahwa hari ini ternyata masyarakat kita segala lapisan, terutama pemuda ya, masih memberi perhatian terhadap kondisi sosial. Tapi ini juga mungkin didorong oleh keresahan, ketidakadilan dan lain-lain. Tapi saya pikir ruang ini masih terbuka, ya, penyampaian aspirasi masih sangat dapat kita lihat sebagai bentuk positif. Tapi juga kita menyayangkan adanya musibah yang kemarin ya, artinya tanggal 28 Agustus itu almarhum Afan Kurniawan itu harus meninggal dunia karena aksi represi dari aparat. Ini kan bentuk suatu dinamika yang dalam proses kita berdemokrasi ini mungkin dapat dihindarkan hal seperti ini. Tapi ruangnya tadi tetap ada, namun perlu ada catatan dan evaluasi ke depan. Ini yang menjadi eskalasi kemudian dalam beberapa hari berikutnya terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Itu lebih kepada sebenarnya aksi luapan kekecewaan terhadap satu mungkin rangkaian peristiwa yang nanti mungkin disoroti oleh juga Bang Faru, bahwa mulai dari joget-joget di Dewan, kemudian juga ada aksi tangkap tangan begitu ya oleh Menaker, Eliezer, kemudian juga diikuti lagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial dari anggota DPR yang tidak mencerminkan sebenarnya kondisi sosial di masyarakat kita. Dan akumulasi ini menjadi satu kemarahan publik yang besar ditambah dengan saya katakan martir gitu ya, terjadinya musibah, meninggalnya saudara kita itu menyebabkan eskalasi demonstrasi yang besar. Tapi di balik itu saya pikir pemerintah kemudian
dengan terpaksa dalam tanda kutip mendengarkan dengan cepat. Partai politik langsung merespon gitu ya, menonaktifkan karena ada faktor, ternyata ada people power yang bergerak dan mesti harus seperti itu sepertinya untuk melakukan perubahan gitu ya. Dan ini yang kemudian oleh saya menganggap bahwa pemuda hari ini ternyata masih punya legitimate power gitu untuk kemudian melakukan intervensi terhadap bentuk penyimpangan kekuasaan. Baik. Jadi berarti bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat dan khususnya diwakili oleh suara pemuda seperti itu, ini menjaga bahwasanya memang sesuai koridor ataupun juga tanggung jawab yang harusnya dilakukan ini sesuai dengan tuntutan yang harusnya diwujudkan seperti itu. Baik, kita ke Bang Parudin. Menarik sekali nih Bang ya, ketika kita membahas tentang bagaimana kaitannya fluktuasi dan legitimasi masyarakat dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rio juga. Ini bagaimana nih Bang, kalau dari kacamata politik seperti itu untuk melihat situasi dan kondisi saat ini Bang? Ya, apa yang terjadi ya dalam beberapa hari ini sebetulnya kan saya memulainya dengan satu pernyataan bahwa setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi itu tidak muncul dari ruang hampa. Ya, artinya apa? Ada faktor-faktor yang menyebab, ada latar belakangnya. Nah, dalam konteks ini saya pikir ada paling tidak ada dua perspektif ya bisa kita baca ya. Yang pertama itu perspektif pemerintah ya. Kalau pemerintah melalui presiden, kemudian ada Pak Hendro Priyono menyatakan ada kekuatan yang tidak menginginkan Indonesia bersatu, kemudian bahkan menyebut asing juga, kemudian ditambah ada analisis dari luar negeri segala macam. Ya. Jadi kalau perspektif pemerintah yang muncul kan itu, kenapa muncul demonstrasi-demonstrasi, bahkan kemudian berujung ada korban dan nggak hanya Afan sebetulnya, ada 6 atau 7 orang sebetulnya korban tereskalasi dari itu ya, termasuk di Makassar gitu ya. Nah, itu perspektif pertama, kita bisa baca dari situ gitu. Kemudian ada yang menarik lagi saya pikir di luar itu. Saya coba kemudian memahaminya dengan satu statement atau pernyataan dari ilmuwan Prancis ya. Itu mengatakan bahwa demonstrasi atau protes sosial itu terjadi ketika publik atau masyarakat itu merasa terasing, teralienasi gitu ya. Dari apa? Dari sumber daya. Jadi ada sumber daya yang besar di Indonesia ini, tapi ternyata tidak dinikmati oleh mayoritas rakyat gitu. Hanya orang-orang tertentu, kalangan elit yang menikmatinya. Tadi disinggung oleh Mas Rio ya. Ada soal tunjangan, ya, anggota DPR begitu banyak dapat tunjangan, termasuk juga elit-elit lain sebetulnya. Sementara rakyat di satu sisi yang lain itu masih berkutat dengan kemiskinan. Bahkan kalau kita membaca ya laporan dari World Bank ya, Bank Dunia, kita 60% orang miskin di Indonesia. Nomor 2 setelah Zimbabwe. Bayangkan, kita mainannya dengan Zimbabwe. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ya masyarakat kemudian dihadapkan dengan fenomena ada flexing aparat atau anggota dewan. Dengan mudahnya mereka kemudian dapat tunjangan yang besar, perumahan bahkan kalau di total bisa miliaran itu. Jadi ada gap gitu, jurang pemisah yang dirasakan, yang dilihat oleh masyarakat. Bahwa kami susah, sementara kalian bisa nikmat. Kira-kira itulah. Jadi akumulasi, jadi puncak dari rasa keterasingan, kalau bahasanya itu teralienasi, itu adalah demonstrasi. Baik, berarti bagaimana akhirnya puncak masyarakat menyuarakan haknya dengan begitu banyak cara. Betul, dan kemudian juga kita melihat adanya kepentingan tertentu mungkin yang akhirnya merubah alur dari aspirasi itu muncul. Nah, ini menarik. Kita mungkin ke Bang Rio nih. Bang, kalau Abang melihat kan ada beberapa tadi yang udah Abang sampaikan bahwasanya tuntutan, kemudian juga legitimasi dan lain yang terkait. Ini sebenarnya kalau Abang melihat sorotan yang harusnya disampaikan oleh pemuda ataupun juga masyarakat ke pemerintah, ini segmentiknya apa aja Bang? Apa yang dituntut sebenarnya Bang? Ya sebenarnya kalau mahasiswa itu kan hari ini kalau kita lihat pola gerakannya ya, kalau kita bicara pemuda itu kan multi layer ya. Ada pemuda yang memang ada pada masa pemuda awal, baru lulus sekolah atau masih sekolah. Ini juga yang berperan terhadap banyaknya kerusuhan. Nah, ini juga ada catatan khusus nih, anak SMA gitu ya, ataupun malah SMP awal tuh udah pada ikut demo. Kemudian ada mahasiswa yang memang terdidik dialektikanya untuk berpikir kritis. Dan juga ada pada gap yang mereka ini sedang bekerja. Dan ini adalah layer kawan-kawan kita ojol yang memang masih muda, tapi dia harus berhadapan dengan kondisi ekonomi
yang kemudian bekerja pada sektor ojek online misalnya gitu. Nah ini adalah layer pemuda yang kita lihat memang itulah yang hadir dalam distorsi hari ini. Saya pikir kalau pemuda dalam konteks tadi terdidik, yang artian terdidik kritis ya, mahasiswa, ini sudah terpolarisasi. Kita harus jujur bahwa gerakan pemuda hari ini itu tidak terkonsentrasi seperti era 98 atau 65. Jadi kalau kemarin kita mungkin akan mereplikasi 65 atau 98, saya pikir terlalu dini kita menyimpulkan itu. Karena pola gerakannya justru bukan dimulai oleh mahasiswa. Eskalasinya. Mungkin beberapa demo awal itu teman-teman mahasiswa turun, tapi eskalasi itu kemudian over control, kemudian terjadi kericuhan, pembakaran segala macam, itu justru dibumbui oleh segmen lain dari pemuda itu tadi yang saya bilang, ada anak-anak yang masih SMA atau mungkin teman-teman yang ojol yang mungkin sangat emosional begitu ya ketika temannya harus jadi korban dan seterusnya. Jadi ini yang saya bilang tidak terkonsentrasi pola gerakan pemuda. Jadi keresahannya itu justru lebih ke reaktif terhadap kasus terbunuhnya teman mereka, kemudian digabung dengan aksi awal yang berkaitan dengan membubarkan DPR dan seterusnya itu, sehingga terjadilah deeskalasi akhirnya. Ya. Kemudian muncul, dibocorkan video Kapolri mengatakan kalau sudah masuk ke markas tembak katanya. Itu artinya kan sengaja dibocorkan untuk memberikan ketakutan, paling tidak mereduksi kekuatan pemuda awal tadi. Anak-anak sekolah kemudian orang tuanya larang untuk turun ke lapangan. Mahasiswa pun sekarang diteleponin orang bapak ibunya, jangan kamu ikut demo gitu ya. Ojol 3 hari udah nggak dapat penghasilan, akhirnya udahlah saya balik kerja. Jadi ya itu tadi yang saya bilang bahwa kalau bicara demonstrasi dengan eskalasi besar, itu tidak terkonsentrasi seperti 98. Tapi pesannya adalah yang baru dari apa yang terjadi hari ini, terjadi penjarahan. Masa kemudian terencana ataupun tidak terencana, ini kan debatable nih, melakukan persekusi terhadap politisi dengan menjarah rumahnya. Ini kan pertama kali dilakukan. Biasanya kan menjarah toko, menjarah tempat-tempat pusat ekonomi. Ya. Tapi ini dengan terkondisikan kemudian menjarah rumah-rumah pejabat publik yang dikatakan sebagai sumber dari ini semua kan gitu. Ini pertama kali dan ini menurut saya perlu dibaca ulang. Kok bisa kemudian aset-aset pribadi itu kemudian disentuh oleh publik? Ya mungkin karena faktor kemarahan atau ada agenda lain nih. Gitu ya. Dan saya pikir bukan mahasiswa. Saya yakin semua yang melakukan penjarahan ke rumah pribadi itu tidak dilakukan oleh mahasiswa. Baik. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Baik, kita garis bawahi ya Bang ya, bahwasanya memang bentuk aksi yang dikeluarkan saat ini menjadi catatan yang baru seperti itu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi memang menjadi sorotan yang harus dievaluasi kembali seperti itu. Kita ke Bang Farudin ya. Bang, tadi kan sudah mendengar nih pernyataan dan lain-lain. Mungkin ini Abang langsung memberikan reaksi yang cukup menarik nih. Mungkin bisa Abang berikan tanggapan baru mungkin bagaimana sebenarnya tuntutan mahasiswa yang harusnya dikeluarkan dan situasi terkini itu berbanding terbalik bagaimana Bang? Ya, seperti tadi di awal bahwa ini kan ada faktor-faktor ya yang menyebabkan. Jadi tidak muncul begitu ada demonstrasi gitu. Ada beberapa faktor tadi. Tapi saya lebih melihatnya pada faktor tadi kondisi masyarakat ya. Kondisi masyarakat, kemudian apa yang kemudian dipraktekkan oleh pemerintah atau anggota dewan lah gitu. Jadi ada gap, ada jomplang yang begitu jauh antara yang dirasakan dengan yang kemudian mereka lihat, yang dinikmati oleh elit ini. Nah inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan itu memuncak. Gitu. Jadi sebetulnya demo atau masuk juga protes sosial itu kan adalah puncaknya sebetulnya. Ya. Bahkan ada yang menyebut bahwa demo atau protes sosial itu adalah ketika saluran komunikasi itu tersumbat, ya. Atau ada lembaga yang selama ini direpresentasikan sebagai perwakilan mereka itu nggak dihormati lagi gitu, karena nggak menjalankan fungsinya. Siapa itu ya? Anggota dewan. Lembaga legislatif itu kan perwakilan kita, wakil rakyat. Tetapi apa yang dipraktekkan oleh wakil rakyat ini berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika itulah kemudian ya udah ngapain lagi kita mau percaya dengan wakil kita langsung saja demo. Kira-kira begitu kan. Biasanya proses terjadi demonstrasi kan mulainya seperti itu. Itu artinya apa? Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah menunjukkan bahwa institusi wakil rakyat itu tidak berfungsi secara efektif. Ya. Baik.
Itu. Kita garis bawah di sana dulu ya, Bang. Ini menarik sekali pembahasan kita, Saudara. Memang pada dasarnya ketika kita menyampaikan aspirasi seperti apa, karena sesuai dengan tema kita harus bisa menyampaikan hak demokrasi dan menjaga kesatuan bangsa. Nah, ini tadi kita sudah bergerak dari latar belakang masalah seperti itu. Nah, di segmen kedua, Saudara, kita usai jeda, Bang dan abang-abang di sini, kita masih akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita menyampaikan dan bagaimana kita tetap menjaga keutuhan bangsa kita. Usai jeda atau dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih Saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana menjaga hak demokrasi dan juga kesatuan bangsa kita. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya situasi ini muncul seperti itu ya. Di tengah apa istilah pernyataan-pernyataan yang muncul dan mungkin ini yang menjadi apa istilahnya segmented masyarakat akhirnya meludak seperti itu. Nah, ini menarik, kita akan tahan dulu ya abang-abang ya. Ini saya pengen melanjutkan lagi seharusnya seperti apa, tapi sudah ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga Bung Azed Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya kita sudah tahu nih, ini Pak Yudi di Telanai. Asik, narasumber. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, karena memang saya dibatasi waktu, kalau narasumber kan enak ngomongnya dari meja. 60 detik diputus. Terima kasih Bung Azed atas waktunya. Bapak narasumber yang saya hormati yang sudah tidak asing lagi, ada Bung Rio, jadi pemuda ISMI Jambi, kemudian Calbu tua ya. Selamat datang kembali di TVRI dengan tema yang beda. Yang terhormat Bung Dr. Fahudin. Karena saya menyebut Bung ini, saya sudah 65 tahun umur saya. Jadi kalau kita bertemu mungkin ya lebih tua ya. Lebih tepat Bung lah. Kalau adik ya nggak tepat. Baik, narasumber yang saya hormati, ada Bung Dr. Fahudin, pengamat politik, Budin Hamzah. Ya, saya tidak mau mencari akar persoalan ya. Semua orang anak kecil tahu kok. So apa kita bangkit kali persoalan? Itu kan demo lagi orang. Jadi ada penyejukan Indonesia kita ini. Tentu bagi saya selaku masyarakat Jambi yang juga mengetahui kejadian yang sudah terjadi, aksi yang sudah terakumulasi, tidak perlu lagi saya ulang nih. Akumulasi itu ya dari hulu sampai hilir sehingga terjadi peak puncaknya. Itu apa kayak saya ulang karena sudah dibahas oleh narasumber. Ya, jadi itu ya tentu bagi kita semua ya, sudah jelas lah demo dilindungi undang-undang sebagai hak konstitusi masyarakat. Ya boleh-boleh saja. Jadi mahasiswa kan pakai baju alma mater. Nah, kalau memang terjadi dengan catatan ya, perusakan, fasilitas umum, penjarahan, brutalisme, itu nggak ragu lagi lah, nggak usah itu beda dengan demo. Itu sudah ada sanksi hukum. Itu jelas juga sanksinya, kriminal dan pidana. Mencuri, merusak. Nah, kalau kita bedah lagi, yang dibangun itu duit rakyat yang merusak tadi. Ya kan, dari pajaknya dibangun lagi, dirusak lagi, kan bodoh itu sebenarnya. Ya saya juga tidak katakan masyarakat bodoh, pintar juga dia. Bukan duit dia kan yang membangun, dari duit dia ke duit dia. Dari Anda ke duit Anda. Nah, sanksi hukum jelas juga ya tentang kriminal dan tindak pidana. Justru itu aparat yang kita lihat pemandangannya, potretnya itu terjadi pembiaran. Seharusnya di rumah-rumah pejabat publik itu, katakanlah pejabat publik lah ya, harus langsung ditangkap. Itu tangkap tangan itu secara hukum pidana. Loh kok sudah dia pagi baru tangkap? Nah ini kan ada pembiaran. Saya tidak tahu apa sebab pembiaran. Baik. Itu yang terjadi. Jadi bagi saya masyarakat Jambi, pejabat publik itu sebenarnya sederhana. Dia tidak bisa menuntut gajinya naik. Dia sudah ada ranknya, mau rendah, mau tinggi, ada ranknya, tidak bisa semau-maunya. Jadi pejabat publik itu sederhana. Tugas dia melayani masyarakat, melindungi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Bukan dibalik, minta dilayani.
menaikkan gaji, ya jelas lah siapapun demo lah. Baik. Jadi itu menurut saya enggak elok lah. Kalau begitu tuh itu hal yang wajar menurut saya. Di negara yang berkembang untuk berubah menjadi negara maju. Jadi bodoh semua masyarakatnya. Baik. Dibuat oleh elit itu sendiri membuat orang menjadi bodoh. Baik. Jadi artinya bagi saya ya negara negara boleh artinya apalah ya. Baik. Boleh artinya apa yang mau saya katakannya? Ya, Pak Yudi. Harus memang betul-betul jangan dibalik lah. Baik. Apa yang dia manahkan. Baik, Pak Yudi. Terima kasih Nah, banyak, jadi, Pak Yudi. mungkin juga perlu nih untuk kedepannya, Bang Azed. Ya. Demo itu kan harus ada muloknya juga. Kaderisasi demo. Nah terakhir, Bang Azed, harapan. Bagi saya juga masyarakat semua kan, termasuk akademisi. Tentu apa yang sudah dijadikan demo itu harapannya dapat ya direalisasikan. Baik. Keseluruhannya. Jadi misalnya DPR itu ya harus juga biayanya tidak boleh tertutup. Dia kan ada biaya konstituen, biaya yang banyak keluar, biaya sektor ke partai, biaya politik dia tinggi. Baik. Kalau dia membedah itu biaya itu, biaya nyetor ketua partai ada semua persentasenya. Kalau dia bedah itu kan aman dunianya. Baik, Pak Yudi di Telanai, kami sudah Jadi mendapatkan. makanya keterbukaan itu luar biasa, tapi bagi mereka tidak mau. Baik, Pak Yudi, kita sudah mendapatkan poin pernyataan dari Pak Yudi di Telanai. Terima kasih banyak atas penelpon kita pada hari ini dari Telanai yang sudah menyampaikan pandangan dan juga pendapatnya. Dan perlu kita garis bawahi pada dasarnya pernyataan dari Pak Yudi ini adalah bagaimana kita melihat demonstrasi yang sebenarnya merujuk pada positifnya, menyampaikan aspirasi dan lain, ini sudah menyeleweng seperti itu dan ada tindakan-tindakan yang sebenarnya harus ditegakkan secara hukum. Nah, ini yang mungkin kita mulai menyoroti kembali. Nah, anggap saja seperti ini Bang Rio, kita sudah melihat memang kondisi Indonesia, sudah istilahnya masyarakat sudah berani untuk menyampaikan dan lain-lain. Sebenarnya harusnya seperti apa nih? Difasilitasi, kemudian masyarakat juga harus menyampaikan hak suaranya yang secara positif dan dapat didengar oleh publik, tapi tanpa harus merusak ataupun juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Karena yang tadi sampaikan Pak Yudi, pajak kita yang membangun itu, seperti itu. Seperti apa Bang? Iya, dalam konsep psikologi aksi massa ya. Ada eskalasi, ada deeskalasi, ada bagaimana kemudian tuntutan itu tersampaikan dan kadang rusuh itu bagian dari eskalasi yang membuat pihak yang dituntut lebih bisa memperhatikan. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu dimitigasi gitu ya. Bahwa kan tadi seperti Mas Faru sampaikan ada sumbatan saluran kan gitu ya. Nah, ini yang bagi kita pemuda, pemerintah seolah-olah ataupun parlemen ya, seolah-olah kemudian lupa bahwa ada channel informasi yang mau ditutup bagaimanapun dia akan terbuka gitu. Ya, sosial media. Yang hari ini kita dianugerahi begitu besar akses untuk kemudian dapat bersuara di ruang-ruang digital gitu ya. Dan seperti misalnya contoh blunder yang sederhana yang menurut saya itu dijawab oleh hal yang justru melawan opini publik, misalnya kok Patrio ya, ketika dia joget-joget direspon dengan dia malah makin joget lagi pakai musik itu kan di ruangan DPP-nya. Seolah-olah dia menantang publik bahwa opini saya yang paling benar, bahwa seorang anggota dewan yang terbenar pun kalau dia melawan opini dia harus ikut sama opini itu. Artinya apa? Bahwa pendidikan politik parlemen kita ini memang terkait dengan adaptasi teknologi, meskipun ya saya anggap beliau-beliau itu masih muda-muda juga gitu ya. Ini perlu diperbaiki. Jadi partai kemudian, kita ingat bahwa Gerindra sekarang sudah punya admin Gerindra tuh, yang apa-apa orang ngeluh dengan bahasa yang sepele kemudian didengar dan kemudian dengan admin Gerindra itu saja, salah satu contoh partai ya, bahwa itu saluran sebenarnya. Orang mau curhat tentang yang non substansial juga tagnya admin Gerindra misalnya gitu. Itu kan bagian bahwa menangkap ini sudah mengurangi distorsi tadi. Ya. Nah, apalagi kemudian representasi seorang anggota dewan gitu ya, harusnya bisa punya manajer komunikasi politiknya gitu ya, yang menjaga bahwa hati-hati kamu
salah-salah ini dipotong saja salah, apalagi sudah mengeluarkan yang salah kan gitu. Jadi saya pikir ini koreksi besar bagi kita bahwa pemuda itu hari ini bermainnya di ruang digital. Baik. Saya pikir adaptasi teknologi kita, kalau kita baca dari data Perhimpunan Telekomunikasi Indonesia itu bahwa 98% adaptasi kita terhadap media sosial untuk golongan pemuda. Jadi tidak ada pemuda yang tidak main medsos. Sudah terakses seperti itu ya, Bang Ria? Exactly. Jadi menurut saya bahwa kalau politik hari ini kemudian berlawanan dengan pola streamlining di media sosial, berarti dia sudah salah kaprah. Baik. Gitu ya. Makanya kita harus betul-betul menjaga ruang digital kita, bukan dalam artian membatasi ya, tapi kemudian ya lembaga pemerintah, lembaga politik ini mesti beradaptasi dengan situasi kebutuhan penyampaian aspirasi. Contoh terbaik adalah Gubernur Maluku Utara. Kemarin baru viral lagi tuh. Bisa nggak sih pejabat publik tuh ngomong seperti Bu Shirley misalnya gitu. Baik, ini menarik ya Bang, ya, atau bagaimana? KDM misalnya gitu kan, yang dia tolonglah ini kantor saya katanya jangan dijarah gitu, jangan dia dengan dengan pakai lakban segala macam, dia pakai pasta gigi ya supaya kena ikut di situ. Ya. Baik. Ada pola begitu, ada dengan caranya Bu Shirley gitu. Baik, berarti memang kenapa nggak kita coba kooptasi hal-hal seperti itu kemudian jadi contoh yang baik lah. Baik, berarti pada dasarnya adalah bagaimana seharusnya gitu ya melihat kondisi dan juga situasi siswa ataupun juga mahasiswa saat ini atau pemuda yang sangat erat kaitannya dengan teknologi seperti itu, atau masyarakat yang erat kaitannya dengan teknologi. Jadi pendekatannya lebih humanis seperti itu, atau bahkan teknologi banget gitu ya Pak ya. Kita ke Bang Parudi nih, Bang. Ini kan menarik ya Bang, ketika kita tadi membahas tentang bagaimana pandangan sebenarnya dari pemuda ini kan mungkin dari bidang politik. Harusnya ketika memang masa menyampaikan aspirasi dan di posisi dari pemangku kepentingan ini meresponnya bagaimana agar memang yang tadi disampaikan blunder-blunder kemudian hal-hal terkait ini tidak meluas seperti itu dan ujungnya tidak sampai dengan aspirasi yang diinginkan. Itu seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya memang ya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu memang diatur dalam undang-undang kita. Jadi bukan sesuatu yang dilarang ya. Jadi bukan yang tabu gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi memang kan ada aturan, misalnya pagi sampai siang, kalau sore sampai jam 5 misalnya. Ya, ini kan sebetulnya dilakukan untuk agar tidak muncul penyusup-penyusup itu. Korlapnya harus jelas, gitu kan, ada dalam aturan yang diterapkan oleh polisi itu kan jelas. Sebetulnya itu yang dilakukan agar tadi seperti disampaikan Mas Rio, nilai atau esensi atau niat yang baik dari mahasiswa tadi itu tidak justru kemudian ditunggangi oleh hal-hal yang lain. Ya, tadi saya pun yakin bahwa yang melakukan penjarahan itu bukan mahasiswa atau bukan mahasiswa yang demo siang tadi. Gitu. Ya, itu adalah ya bagian dari orang yang memanfaatkan situasi yang chaos gitu ya. Karena ketika chaos itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, akal sehat pun bisa berkurang kalau dalam suasana yang panik. Ya itu yang terjadi. Makanya kemudian meskipun ini menjadi hak untuk menyampaikan pendapat, tapi memang harus ada aturan-aturan. Tetapi yang lebih penting dari itu sebetulnya bukan hanya terkait dengan bagaimana prosedur menyampaikan pendapat, tapi juga pemerintah harus bisa memang mengkondisikan suasana hati rakyat itu yang betul-betul ya yang nyaman gitu loh. Jangan kemudian sekali lagi mempraktekkan ya baik pemerintah secara langsung maupun anggota dewan mempraktekkan sesuatu yang berbeda gitu ya, berkontra gitu ya dengan yang dialami oleh masyarakat misalnya. Dan saya pikir ini pun terjadi juga bukan karena anggota dewan ansih ya, tapi ini bagian dari pengaruh dari sistem politik kita juga, terutama sistem pemilu kita yang terbuka, orang yang kualitasnya nggak jelas gitu bisa karena populer bisa terpilih. Ya. Bayangkan dalam data itu nyaris 40% itu anggota dewan kita itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan ketenaran, dalam tanda petik ya artis. Ya, dan dapat dibayangkan bagaimana kemudian kualitas kebijakan yang dihasilkan
ya dari orang-orang yang seperti itu kualitasnya begitu. Belum lagi kemudian dia mempraktikkan perilaku yang tidak mencerminkan kondisi masyarakat. Flexing, bangga dengan apa yang mereka lakukan, bahkan cenderung menantang. Nah, hal-hal yang seperti ini saya pikir juga bagian dari introspeksi diri kita dari sisi masyarakat. Ada pendidikan politik yang baik juga, anggota dewan dan pemerintah juga harus betul-betul memahami pendidikan politik yang baik juga. Baik, berarti sekali lagi adalah bagaimana fasilitasi ya, seperti itu ya Bang ya, pengembangan dan juga tadi terkait dengan pendidikan politik, baik dari kalangan masyarakat, kemudian juga anggota dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga memang tidak menunjukkan reaksi yang berbeda dan harusnya memberikan reaksi yang menenangkan seperti itu ya di masyarakat. Baik, kita akan kembali lagi saudara atau juga pemirsa, usai jeda kita masih akan melihat sebenarnya bagaimana kita harus mengeluarkan hak pendapat kita secara positif dan tetap menjaga kesatuan bangsa kita. Usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana menyampaikan hak demokrasi dan juga menjaga kesatuan bangsa kita. Tadi kita sudah mendengar bahwasannya memang demonstrasi ataupun juga menyampaikan aspirasi ini tidak dibatasi, tapi memang ada aturan yang ketat yang harusnya bisa diikuti sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar sampai gitu dan dapat didengarkan. Dan tadi juga mencatut dari catatannya Bang Parudin, pemangku kebijakan ini juga harus memberikan reaksi yang positif seperti itu, yang sesuai sehingga masyarakat merasa tenang dan adem seperti itu ya Bang ya. Nah, kita ke Bang Rio lagi. Bang, ini kan sebenarnya kalau kita melihat rangkaian yang muncul ini kan tidak terlepas dari apa ya istilahnya, orang-orang yang penting. Apalagi tadi kalau kita melihat pada hari ini yang turun adalah anak-anak generasi yang cukup muda seperti itu, milenial paling tinggi mungkin ya, dan mungkin Gen Z dan Alpha seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana harusnya pihak-pihak terkait memfasilitasi mungkin institusi tertentu, bahkan mungkin orang tua di rumah yang bisa memberikan gambaran bagaimana nih cerminan yang positif menyampaikan aspirasi seperti apa Bang? Iya, pertama saya sebagai mantan demonstran ya, sebagai aktivis di era kita dulu memang hampir tidak pernah kita kemudian berinteraksi di jalan itu dengan anak sekolah. Ya. Bahwa memang ada catatan dulu, ada legend sekolah zaman 66 dan juga 98 itu ada peran di situ. Tapi kemudian sekarang peran mereka itu beralih pada kemudian pengerusakan dan lain-lain, karena mereka pada prinsipnya anak-anak sekolah kita itu memang belum diajarkan berpikir kritis, belum diberi ruang untuk kemudian mengikuti pola bagaimana teman-teman di mahasiswa berpikir gitu. Kita bukan membatasi kemudian anak-anak SMA kemudian nggak boleh demo, silakan, itu ruangnya ada, tapi kita perlu mengevaluasi apakah kemudian kehadiran mereka dalam ruang demonstrasi itu memang betul-betul dari aspek kritis yang terbangun dari proses tadi ya, keresahan, memang rasa ketidakadilan dan seterusnya. Perlu akumulasi dan perlu proses pikir kan gitu ya. Nah, karena anak sekolah masih tanggung jawab sekolah dan juga orang tua, saya pikir ini juga perlu kita evaluasi sistem pendidikan kita pada level ini yang memang perlu pendekatan lebih personal terhadap, ya kalau kita lihat di Jawa Timur ya, ketika ibunya pada menjemput anak-anaknya di Mapolda itu kan, anaknya hilang seharian karena ditangkapin tuh kan, ada ratusan siswa yang ditangkap, anak-anaknya datang minta maaf segala macam, dan rata-rata nggak tahu apa yang mau diaspirasikan karena mereka ya tadi merasa terdorong akibat viral ruang-ruang digital yang kemudian salah dimanfaatkan gitu ya. Jadi memang kontrol digital itu dimanapun, bahkan di Eropa gitu ya, mereka lebih strict untuk membatasi misalnya sekolah mereka nggak boleh handphonenya masuk ruang kelas, harus di storage. Di Eropa bahkan di negara yang kita anggap sangat maju sekalipun, mereka mengetahui bahwa hasil riset membuktikan untuk ruang-ruang tertentu di pendidikan level tertentu itu tidak diperlukan penggunaan gadget yang masif gitu ya. Bahwa kalau memerlukan alat teknologi disediakan oleh sekolahnya untuk kemudian kapasitas praktikum dan lain-lain. Artinya ada aspek, kalau kita mau bicara aspek rusuh kemarin, ya kita harus menyadari dan terbuka mengkritisi sistem pendidikan menengah kita gitu ya. Dan kemudian juga faktor mahasiswa tadi. Saya pikir mahasiswa hari ini juga sudah sangat terpapar dengan
teknologi, sudah sangat digitalized, tapi kemudian ruang mereka untuk melakukan pendalaman secara substansi, membaca buku, membaca referensi yang jelas itu juga sangat berkurang gitu ya. Saya selalu tanya ke mahasiswa saya, kapan sih terakhir kalian baca referensi yang utuh gitu ya, at least buku misalnya. Kalau buku mungkin terlalu, ya mungkin terlalu generasi kita lah mungkin yang mungkin masih baca buku, tapi baca referensi secara jelas pernah nggak kalian lakukan misalnya gitu. Semua mengkonsumsi itu dari TikTok, dari Instagram, cukup dekat seperti itu ya. Hanya 30 detik kemudian bisa menyimpulkan suatu isu. Nah ini kan yang menjadi, balik lagi kalau bicara cepatnya kita bereaksi terhadap suatu momen dan cepatnya anarkis, terpancing kenapa? Karena menganalisisnya pun secara cepat dan tidak menyeluruh gitu loh. Maka ledakan itu terjadi. Nah ini kan aspek tadi yang saya bilang dalam aksi massa itu, kalau saya dulu ya membangun suatu gerakan aksi misalnya gitu ya, minimal standarnya itu 2 minggu kita kajian dulu nih. Apa yang akan disampaikan, kemudian apa ngobrol dulu nih antar ini kan. Nah ini polanya apa? Siap nggak kita sama satu rilis yang memang sudah kita diskusikan, baru kita turun. Nah kalau sekarang kan enggak, hari ini kita turun yuk. Baik Bang Rio, ini menarik ya Bang ya. Jadi pada dasarnya balik lagi adalah informasi yang beredar dan kemajuan teknologi saat ini itu sangat-sangat memungkinkan informasi itu diselewengkan, bahkan jadinya informasi clickbait gitu ya Bang ya. Judulnya seperti apa, isinya bahkan berbeda. Jadi memang balik lagi pendidikan terkait memahami isu-isu yang mungkin ini termasuk berita bohong atau hoax seperti itu ya Bang, yang harusnya boleh ditanggulangi. Nah ini terkait pendidikan, ini menarik tadi ya. Sudah ada Bang Parudin sebelumnya menyampaikan pendidikan politik. Nah apakah mungkinkah saat ini pendidikan politik itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah kurikulum seperti yang tadi disampaikan, sehingga memang ada area-area yang tahu nih bahwasanya sebagai pemuda, masyarakat menyampaikan aspirasi seperti apa, dan tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum tapi juga di kalangan pemerintah secara keseluruhan Bang? Iya, saya pikir pendidikan politik itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Termasuk juga di pendidikan formal ya yang dilakukan. Tapi juga tidak kalah penting adalah edukasi di media, saya pikir, karena balik lagi ya, anak-anak yang atau demonstran ini adalah anak-anak muda yang sangat melek teknologi gitu ya. Artinya apa? Edukasi mengenai bagaimana menyampaikan pendapat yang baik, yang tertib itu juga harus dilakukan melalui media-media yang biasanya mereka akses gitu. Dengan cara-cara yang bisa mereka mereka pahami gitu ya, dengan baik gitu. Jangan sampai misalnya mereka justru mendapatkan informasi itu dari ruang-ruang yang lain gitu, yang masih kita sulit kita klarifikasi kebenarannya, misalnya hoax dan lain sebagainya. Itu kan yang banyak beredar karena informasi hoax itu memang paling besar ada di media sosial. Ya. Nah, ketika mereka banyak mengakses media sosial, maka mereka kemungkinan besar akan terpapar informasi yang tidak baik. Tadi muncullah ya beragam berita, akhirnya tadi seperti TikTok gitu ya, yang muncul gitu kan, informasi yang kemudian lebih kepada viralnya gitu ya, bukan karena validitas atau mungkin esensi yang baik dari berita yang disampaikan. Nah itu saya pikir kemudian yang juga tidak kalah penting, saya pikir juga di samping pendidikan politik yang model seperti di media, juga balik lagi bahwa ini balik kepada substansi yang paling penting itu dari sisi pemerintah sebetulnya. Pemerintah eksekutif dan legislatif ya maksudnya. Dua-duanya ini betul-betul bahwa apalagi kita tahu bahwa hari ini pemerintah hari ini adalah hasil dari pemilu 2024 yang lalu. Ada banyak sekali janji-janji kampanye yang kemudian disampaikan. Nah, usahakan itulah yang kemudian diterapkan atau yang direalisasikan. Jangan justru kontraproduktif dengan apa yang kemudian mereka sampaikan misalnya. Ya, meskipun kita akui memang kos politik untuk sampai ke tahap itu sangat tinggi ya, tapi jangan sampai justru ada perbedaan yang jauh sekali ya. Ada jurang pemisah gitu antara kehidupan masyarakat dengan kehidupan elit gitu kemudian. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu sebetulnya. Ya, bahkan kalau dalam teori konflik itu kan ini pemicunya sebetulnya. Akarnya ya kondisi yang dialami hari ini gitu ya. Kemudian dipiculah oleh tindakan dari petinggi kita, elit kita, kemudian statementnya yang tidak pro dengan rakyat gitu misalnya ya. Ada soal tanah lah, kemudian
apalagi soal gaji yang hanya 5 juta, hanya 3 juta, itu bagi rakyat kan itu sangat berharga. Oke, bagi mereka nggak ada masalah. Nah, statement-statement seperti ini sebetulnya kan harusnya tidak muncul ya dari orang-orang yang kita anggap elit. Kalau kemudian pendidikan politik bagi mereka juga dilakukan dengan baik. Nah, ke depan ini kan catatan kita sebetulnya dari sisi pemerintah dan legislatif juga harus berbenah, kemudian masyarakat juga harus berbenah, dan jangan lupa tadi yang kita bahas juga, ya aparat juga harus berbenah nih. Jangan sampai kemudian eskalasinya justru makin meninggi ketika terjadi represi gitu ya, yang juga sangat keras dari aparat keamanan. Nah, tiga-tiganya ini sebetulnya adalah saatnya kita berbenah, ya agar jangan sampai kemudian niat baik dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya hanya dianggap sebagai upaya memecah belah negara ini gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu kan mereduksi sebetulnya. Niatnya sangat baik tapi hanya dibatasi, dikerangkeng pada hal-hal yang merusak negara. Baik, itu yang menjadi catatan penting ya Bang ya. Dan kembali lagi tadi seperti yang Abang sampaikan terkait dengan politik, kemudian juga institusi ataupun juga bagian-bagian tertentu ini pada dasarnya sudah usianya sama seperti itu ya. Dari politik pun juga tahun ini didominasi oleh anak-anak muda yang bisa harus memberikan pendapat yang positif. Kemudian juga dari institusi tertentu pun juga anak-anak muda seperti itu ya. Jadi kolaborasi anak muda, balik lagi bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi secara positif dan dapat diimplementasikan secara nyata. Apalagi tadi janji-janji yang harusnya sudah bisa dikeluarkan dalam waktu dekat. Mungkin kita akan usai jeda, kita makan jeda dulu ya Abang dan kakak-kakak ataupun juga teman-teman yang menyaksikan pada hari ini. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita terkait dengan tema kita hari ini, menjaga hak demokrasi dan juga menjaga persatuan bangsa, ini sudah di ujung segmen, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Pertama saya akan persilakan Bang Rio, mungkin apa yang disampaikan singkat saja Bang kepada masyarakat atau secara umum. Pertama kita apresiasi ya bahwa aspirasi disampaikan, kemudian mahasiswa bergerak, artinya masih punya concern sosial, dan kita perlu semangati terus adik-adik kita mahasiswa untuk membangun suatu konsolidasi gerakan yang lebih positif ke depan dengan isu yang lebih terkonsentrasi begitu ya, sehingga pola penyampaiannya pun nanti ke depan lebih solid, sehingga nanti ketika ada isu-isu lain itu tersampaikan dengan lebih tepat dan juga memiliki impact yang lebih jelas dari pemerintah. Yang kedua, kita perlu mengingatkan bahwa kepolisian kita harus berbenah, itu tidak bisa tidak, mulai dari rekrutmen SDM, SOP penanganan, sampai dengan kemudian komunikasi elit pada level kepolisian di pusat itu harus kita tekankan bahwa polisi tidak boleh lagi memperlihatkan hidup mewah, gitu ya. Dan juga jangan sampai kemudian rekrutmen polisi hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Nah, ini kan bagian dari bentuk ketidakpercayaan terhadap aparat. Yang ketiga adalah bagi pejabat publik kita, bahwa hari ini masyarakat bisa mengakses sampai ke kehidupan pribadi orang gitu ya, termasuk pejabat publik. Jadi hati-hati betul berbicara di ruang publik, hati-hati betul dalam menyampaikan pendapat, dan juga kalaupun menyampaikan pendapat, pertimbangkan aspek-aspek yang memperhitungkan stabilitas, kedamaian, dan juga tentu hal-hal yang lebih bisa membuat publik tenang gitu. Jangan kemudian menganggap kita ini dalam posisi yang tidak tersentuh gitu. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi. Tapi terlepas daripada itu, kita yakin bahwa Indonesia akan terus berprogres gitu ya di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Tentu kita ingatkan terus, kita kita dorong terus agar terjadi perubahan yang lebih baik masa mendatang. Baik, terima kasih banyak Bang Rio sudah hadir pada hari ini dan juga memberikan pandangan yang begitu luar biasa. Dan kita ke Bang Parudin, mungkin apa yang disampaikan Bang terkait dengan tema kita kepada masyarakat? Demonstrasi atau protes sosial itu kan adalah bagian dari upaya mengoreksi sebetulnya. Berarti dengan kita mengoreksi ada sesuatu yang tidak tepat atau belum tepat di negeri ini. Nah, jangan sampai kemudian cara ngoreksinya juga salah gitu, misalnya kemudian ada tindakan destruktif dan lain sebagainya. Tetapi yang dikoreksi juga jangan hanya membatasi pada aspek-aspek tertentu, misalnya bahkan cenderung mereduksi dari
keinginan luhur dari adanya demo itu. Nah, ke depan ini sama-sama kita mengoreksi ya, dari sisi pemerintah mengoreksi diri dari apa yang disampaikan oleh demonstran, kemudian di sisi masyarakat juga begitu, dan dari sisi aparat juga sama-sama mengoreksi diri agar apa yang kemudian menjadi kegelisahan ya, dari demonstrasi hari ini tidak lagi terjadi, dan sama-sama kita mengantarkan atau menikmati Indonesia ke depan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Bang Parudin sudah hadir pada hari ini. Kedua narasumber kita luar biasa sekali, dan kembali lagi memang sesuai dengan tema kita pada hari ini, menyampaikan hak, aspirasi, dan juga pendapat itu adalah sesuatu yang memang diatur secara undang-undang dan semua masyarakat memiliki hak yang sama. Namun pada dasarnya kembali seperti yang disampaikan oleh narasumber kita harus tahu apa yang menjadi esensi penting dari penyampaian pendapat tersebut, sehingga hal-hal yang mungkin di luar dari konteks yang harusnya kita lakukan itu tidak terjadi. Dan kembali lagi kita mengingatkan, kita adalah masyarakat secara umum, semuanya punya peran dan fungsi yang sama. Mari kita saling menjaga, dan juga mari menjaga kembali Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih satu, dan kita kembali lagi mengingatkan bahwasanya kita berdiri dalam ideologi yang sama, dan kembali kita ingin membuat Indonesia menjadi lebih luar biasa dan lebih baik lagi. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.